Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 Psikologi Akaunsi bakal bahas tentang motivasi dalam proses pembelajaran. Di sini kami juga bakal ngasih tips and trik buat tetap fokus belajar. Eits, tapi sebelum itu, kita kenalan dulu dong sama kelompok 2. Siapa aja sih anggotanya? Nah, ini nih anggota kelompok 2. Ada Yusifina Digialenggar, Clarissa Januaristi, Miss Kaskarina, Dewa Bayu Hermanto, Devita Nirwani, Muhammad Irham Fajri, Mary Angelia, Natasha, dan Maulia Saskia Devi. Nah, sebelum kita bahas motivasi, aku mau bacain satu quote dari Benjamin Franklin. Isinya, motivation is when your dream put on work clothes. Nah, sebelum kita bahas motivasi belajar nih, kita harus tahu dulu dong motivasi itu apa sih? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang buat melakukan sesuatu untuk tujuan tertentu. Oke, di sini ada definisi motivasi belajar menurut beberapa tokoh. Menurut Westwinkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa untuk nimbulin dan ngasih arah buat kegiatan belajar, sehingga tujuannya itu tercapai. Sedangkan menurut Apifudin, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri anak yang bisa nimbulin semangat atau gairah belajar. Jadi, bisa disimpulin nih, kalau motivasi belajar itu dorongan pada diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar dengan tujuan mencapai prestasi sebaik mungkin yang timbul baik dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitarnya. Motivasi itu ada berapa jenis sih? Motivasi itu terbagi jadi 2 jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Oke, yang pertama kita bahas motivasi intrinsik dulu. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri seseorang yang nggak memerlukan rangsangan dari luar. Motivasi intrinsik ini didorong dari tujuan kegiatan itu dilakukan. Contohnya belajar. Tujuan kita belajar itu kan biar kita pinter, biar kita dapat nilai bagus. Siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh itu karena dia pengen dapat ilmu pengetahuan. Nah, bedanya apa sama motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar dan perlu rangsangan dari luar. Misalnya, siswa itu belajar lebih giat buat dapetin nilai bagus di ujian. Dia itu belajar buat dapetin nilai bagus, bukan tujuannya itu biar dapat ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada cita-cita atau tujuan individu, hadiah dan hukuman, tantangan, tanggung jawab, tuntutan, dan keyakinan diri. Selanjutnya manfaat dan tujuan pembelajaran. Ada 4 manfaat tujuan pembelajaran menurut Nana Sukmadinata. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru dalam melakukan penilaian. Pada umumnya, pembelajaran itu mengutamakan pentingnya penguasaan ilmu bagi siswa dan dikembangkan melalui pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Seiring berkembangnya zaman, proses pembelajaran menjadi mengarah kepada penguasaan kemampuan siswa atau kompetensi dan performansi mereka dalam menuntut ilmu. Berikut ini ada 2 kriteria yang harus dipenuhi dalam memilih tujuan pembelajaran menurut Wade James dan Eva L. Yang pertama, preferensi nilai guru. Cara pandang dan keyakinan guru mengenai apa yang penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa, serta bagaimana cara membelajarkannya. Yang kedua, analisis taksonomi perilaku. Guru akan menentukan bentuk dan jenis pembelajaran yang akan dikembangkan. Apakah seorang guru itu hendak melibatkan pembelajaran kognitif, afektif, atau psikomotor? Penyebab sulit fokus dalam belajar.
Sebenarnya ada banyak faktor yang bisa nyebabin kita tuh nggak fokus dalam pembelajaran. Baik itu dari segi fisik, mental, atau lingkungan belajar kita yang kurang mendukung. Nah, berikut ini ada beberapa penyebab kurangnya minat atau fokus kita dalam belajar. Kelelahan atau kurang istirahat dan kurang tidur. Kesulitan dalam memahami materi, kurangnya motivasi dari guru dan orang tua, kurang berminat terhadap topik yang dipelajari dan kurang menantang, ruangan pembelajaran tidak mendukung atau kurang nyaman, terlalu banyak pengalih perhatian seperti gadget, kurang cocok dengan gaya belajar yang diberikan, adanya kecemasan yang dirasakan dan merasa stres, kurangnya kepuasan atau prestasi yang dicapai, dan kurangnya aktivitas olahraga. Di sini ada role model yang memotivasi. Tasya Kamila. Kelompok 2 udah ngerangkum perjalanan pendidikan Tasya Kamila. Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi UI, lanjut ke S2 di Amerika Serikat, lebih tepatnya Columbia University, mendapatkan beasiswa LPDP, gelar Master of Public Speaking dari Columbia University, dan merupakan delegasi Indonesia dalam pertemuan dunia Forum Pemuda PBB. Ada hal yang bisa diteladani. Menurut Tasya Kamila, pengaturan waktu dan porsi yang tepat sangat membantunya dalam meraih cita-cita. Manajemen waktu yang tepat bisa membawamu mencapai sukses lebih cepat. Jelilah dalam membagi waktu dan prioritas. Lakukanlah hal penting dengan urgensi tertinggi, lalu laksanakanlah dan tinggalkanlah hal yang nggak penting yang dapat menghambat langkahmu mencapai cita-cita. Selanjutnya yaitu waktu terbaik otak untuk belajar. Yang pertama, waktu belajar di jam 12 dini hari sampai 6 pagi. Di jam-jam ini, badan memproduksi hormon melatonin. Inilah saatnya tidur, bukan waktu belajar yang baik untuk kita. Tapi jika memaksakan diri belajar pada jam-jam saat ini, belajarnya justru enggak kelar-kelar. Beberapa saat kita memaksakan diri terjaga dan belajar, beberapa saat kemudian kita tertidur, begitu terus sampai pagi. Dan yang kedua yaitu waktu belajar jam 6 pagi sampai 9 pagi. Pada pagi hari di jam-jam ini, tekanan darah kita sedang tinggi. Biasanya kita merasa penuh semangat kalau pagi-pagi. Kalau masih lesu karena mengantuk, coba berjemur sebentar. Sinar matahari pagi dapat membantu mereset jam biologis badan kita dan membuat kita bersemangat lagi untuk memanfaatkan jam belajar yang baik ini. Yang ketiga yaitu waktu belajar di jam 9 pagi sampai 2 siang. Beranjak siang, hormon kortisol kita mulai aktif. Otak kita lebih mudah terfokus pada tugas-tugas penting, termasuk belajar. Inilah waktu belajar yang efektif untuk mempelajari materi-materi yang memerlukan konsentrasi tinggi. Kemampuan analisis kita juga sedang berada di puncaknya pada jam-jam ini. Tambahan pula, kortisol memicu tingkat kreativitas kita. Nah, yang keempat yaitu waktu belajar di jam 2 siang sampai 3 sore. Jam-jam ini bukan waktu yang terbaik untuk otak kita belajar, karena aliran darah ke otak sedang menurun. Alhasil butuh perjuangan banget nih kalau mau konsentrasi belajar setelah makan. Tapi bagaimana kalau kita terpaksa harus belajar di jam-jam tidur siang ini? Yaitu lemesin badan sebentar, stretching dan minum air putih, bisa membantu membuatmu terjaga, atau coba-coba hal lain yang mampu memberimu dampak yang sama, meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Nah, selanjutnya yang kelima yaitu jam 3 siang sampai jam 6 petang. Our temperature technically rise up at these hours. Bersama dengan itu, kinerja jantung dan paru-paru kita juga meningkat. Kita bisa membantu pekerjaan di rumah atau membereskan tugas-tugas sekolah atau kampus yang memerlukan energi tinggi. Nah, yang keenam yaitu waktu belajar di jam 6 petang sampai 9 malam. Sistem pencernaan kita sudah mulai beristirahat, ibaratnya seharian bekerja. Sistem pencernaan kita mulai berberes untuk istirahat. Kadar serotonin dalam sistem badan kita juga mulai memudar. Secara umum, ini bukan waktu belajar yang baik untuk otak. Biasanya kita menghabiskan waktu bersama keluarga di petang hari ini atau melakukan hal-hal yang membuat kita merasa lebih rileks. Di saat kadar melatonin dalam sistem tubuh kita masih rendah, otak juga mulai berberes. Yang terakhir yaitu waktu belajar di jam 9 malam sampai 12 dini hari. Di jam ini,
hormon melatonin kita diproduksi. Jadi wajar saja bila kita mulai merasa mengantuk dan semakin berat mengantuk ketika semakin larut. But your sleepiness depends heavily on your morning hours. Hingga 80%. Serotonin kita dirangsang oleh sinar matahari. Seiring matahari meninggi di pagi hari, kadar serotonin dalam sistem badan kita pun naik. Ketika matahari tenggelam di sore hari, kadar serotonin kita juga berkurang. Nah, di sini kami punya tips and tricks fokus belajar. Yang pertama yaitu membuat skala prioritas, yaitu kamu dapat memulai membuat list apa saja yang harus dipelajari atau dikerjakan pada hari itu. Setelah terkumpul semua listnya, maka akan terlihat mana yang patut kamu dahulukan. Nah, yang kedua yaitu temukan tempat yang nyaman. Tempat memiliki pengaruh yang cukup besar jika kita berhubungan dengan fokus saat belajar. Selain itu, pilihlah juga kursi dan meja yang nyaman sesuai kebutuhanmu. Nah, yang ketiga, menggunakan teknik belajar yang sesuai. Kamu perlu kenali terlebih dahulu seperti apa tipe belajarmu. Karena yang paling mengerti mana cara belajar efektif adalah dirimu sendiri. Coba eksplorasi teknik-teknik tersebut. Jika sudah mengetahuinya, pilihlah teknik belajar yang bisa membuat kamu belajar nyaman. Yang keempat, yaitu jauhkan dari hal yang dapat mengganggu fokusmu. Sebagian besar dari kita setuju bahwa smartphone dan berbagai aplikasi di dalamnya seringkali menjadi faktor utama kenapa kita menjadi susah fokus saat belajar. Ketika ingin kembali belajar, rata-rata orang membutuhkan 15-20 menit untuk fokus lagi terhadap sesuatu yang dikerjakannya. Jika tidak ingin hal terjadi, kamu perlu menyingkirkan sejenak smartphone-mu atau benda lainnya yang sering mengganggu fokusmu. Last but not least, education is the most powerful weapon which you can use to change the world, from Nelson Mandela. Baik, sekian dari video kelompok 2. Semoga video kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga teman-teman semua semakin termotivasi nih untuk belajar. Jangan lupa belajar ya teman-teman. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.